semua, tahukah kamu bahwa negara Kuba itu punya banyak fakta dan sejarah? Jika kalian penasaran, simak video ini sampai usai. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata Kuba? Untuk sebagian orang yang pernah saya tanya, Kuba identik dengan drug. Sementara, untuk sebagian orang yang paham, Kuba identik dengan Fidel Castro, seorang pemimpin besar revolusi Kuba yang cukup dikenal. Kuba merupakan salah satu negara yang mempunyai bentangan alam yang mengagumkan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Havana. Kuba, yang terletak di Karibia, dengan luas hampir sebesar Pulau Jawa, sekitar 110.860 km persegi, merupakan pulau terbesar di Karibia, dengan penduduk sekitar 11 juta jiwa. Kuba merupakan negara sosialis yang tersisa selain Korea Utara. Fidel Castro, pemimpin revolusi Kuba, merupakan pemimpin terlama Kuba, yang berkuasa sejak 1959 hingga tahun 2008. Yang kemudian digantikan oleh adiknya, Raul Castro, pada tahun 2008. Banyak fakta menarik tentang negara ini, yang tentu menambah keunikan darinya. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik dari negara Kuba. Memiliki garis pantai lebih dari 3.500 mil. Fakta menarik negara Kuba yang pertama adalah garis pantai Kuba yang panjang, berarti rumah bagi sekitar 200 teluk dan 250 pantai. Menurut Kuba Direct, dimanapun kamu berada di tanah air, tidak akan pernah jauh dari laut. Dengan sejumlah besar garis pantai yang dikombinasikan dengan iklim Karibia yang hangat, tidak heran mengapa Kuba menjadi tujuan liburan yang populer. Banyak pantai yang secara konsisten diperingkatkan sebagai yang terbaik di dunia. Pantai Varadero, misalnya, menempati posisi kedua di dunia untuk penghargaan Traveler's Choice 2019 dari TripAdvisor. Kuba sangat beragam. Salah satu fakta yang paling menarik negara Kuba adalah bahwa mereka memiliki budaya yang sangat beragam, terdiri dari banyak orang yang berbeda, yang menjadikan pulau itu rumah mereka. Sebelum penaklukan Spanyol, pada awal tahun 1500-an, penduduk asli yang disebut Taino tinggal di Kuba, dan sementara hari ini, jumlahnya sedikit. Beberapa dari orang-orang ini masih menyebut Kuba sebagai rumah mereka. Orang-orang Spanyol membawa budaya dan agama mereka ke Kuba, yang diikuti oleh orang-orang Eropa lainnya, orang-orang Afrika, orang-orang Yahudi, dan banyak kelompok etnis dan budaya lainnya. Budaya nasional Kuba mengambil pengaruh dari semua kelompok ini, yang telah bersatu untuk menghasilkan budaya yang dinamis, hidup, dan ramah. Cerutu sangat berpengaruh untuk negara Kuba. Cerutu Kuba terkenal di seluruh dunia, dan tidak hanya dibuat untuk diekspor. Cerutu sangat populer di semua kelas sosial di Kuba. Tidak seperti di banyak negara lain, di mana mereka dipandang sebagai domain eksklusifnya orang kaya. Cerutu Kuba terbuat dari campuran daun tembakau yang telah diawetkan 2 kali, menghasilkan asap yang halus dan beraroma. Hal ini yang merupakan salah satu fakta unik dari negara Kuba. Bagaimana mereka dibuat juga memiliki peran besar dalam popularitas mereka di seluruh dunia. Menjadi pembuat cerutu di Kuba membutuhkan pendidikan selama berbulan-bulan, dan mereka masih dilinting dengan tangan
yang menghasilkan cerutu berkualitas tinggi, yaitu tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar, tapi pas. Mobil tua berlimpah di Jalan Kuba. Salah satu fakta paling menarik negara Kuba adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana kamu dapat menemukan mobil klasik Amerika di jalan dalam jumlah besar. Hal ini akan mengingat kembali ke sebelum revolusi komunis dan embargo Amerika yang dihasilkan, yang melihat ekspor mobil ke pulau itu dan dibatasi. Hak tersebut disebabkan karena orang Kuba harus merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Mengandalkan kecerdikan untuk memperbaiki mobil-mobil tua ini akan membuat mereka tetap melalui kerusakan dan kondisi buruk. Sepanjang jalan di Kuba, kamu akan melihat Ford tua, Chevrolet, dan banyak lagi. Walaupun saat ini sudah banyak yang menggunakan mobil modern. Fidel Castro, pemimpin terlama Kuba. Berbicara tentang Kuba, sebagian mungkin tampak familiar dengan sosok Fidel Castro. Selain dikenal sebagai revolusioner, dia pernah memimpin Kuba selama puluhan tahun dan menjadikannya sebagai salah satu pemimpin terlama di dunia. Tercatat, Fidel Castro memimpin Kuba sejak 1959 hingga tahun 2008. Sebelum menyerahkan kekuasaannya pada 2008, dia sempat memberikannya sementara pada saudaranya di tahun 2006 karena sedang menjalani proses pemulihan akibat operasi. Setiap keluarga hanya memiliki satu rumah. Di Kuba, rumah-rumah yang ada, sebagian besar merupakan rumah tua, peninggalan zaman pemerintahan sebelum Fidel Castro, yaitu sebelum tahun 1959. Selain apartemen rakyat yang dibangun pemerintahan Fidel Castro dan pemerintahan setelahnya. Di wilayah di mana mereka tinggal ketika itu, sebagian besar adalah rumah-rumah besar dua lantai dengan pekarangan. Lantai pertama dan lantai kedua dihuni oleh keluarga yang berbeda. Dengan kata lain, mereka harus berbagi pekarangan dalam satu rumah. Semua rumah di Kuba adalah milik negara. Mengutamakan wanita. Di berbagai kesempatan, maupun kegiatan formal dan informal, wanita mendapatkan perlakuan spesial. Perlakuan ini mungkin juga terdapat di sebagian negara di dunia. Ini kita alami ketika kita akan memasuki lift, ataupun ada acara makan malam dengan para pejabat Kuba, yang posisinya lebih tinggi dari kita, bahkan selevel dirjen. Kita selalu diberikan kesempatan untuk memasuki lift terlebih dahulu, atau mereka akan menarik kursi makan, yang akan kita duduki di suatu acara makan malam. Hal ini diungkapkan oleh laman traveling.